Oke, oke, kita mulai sekarang aja guys. Yang terkumpul berapa? Tidak masalah. Ya, Sudah cukup banyak. Jadi kita menghemat pulsa juga, menghemat kuota. Memang kendalanya sekolah online seperti ini guys. Kadang sinyalnya terputus, kadang komunikasinya kurang jelas. Kalau mungkin saya nggak ada suaranya, tolong diberitahu ya guys melalui WA atau melalui apa. Jadi saya tidak ya siap Pak. ya menyampaikannya. Kawasan Belandang jauh, Oke. ternyata kalian ketinggalan. Saya jadi bingung. Oke guys, kita mulai pertemuan keempat tentang pengantar manajemen. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang MSDM. kerangka MSDM. Menurut kalian apa guys? Apa Pak? Apanya Pak? Bentar-bentar. Kalian sudah belajar belum kemarin? Sudah baca-baca belum? Minimal kalian sudah Sedikit. sedikit ya. Oke. Ya. Menurut kamu apa yang sudah kamu pelajarin? MSDM. Ya, ini tentang MSD. kerangka sumber daya, Bodoh. kerangka kerja MSDM. Pengertian MSDM ya Pak. Ya, apa kira-kira? Saya kan belajar dari internet toh Pak. Terus Ya, yang saya dapat itu MSDM adalah kontributor utama bagi keberhasilan organisasi. Itu. ya. Oke, selain itu ingin nyampein apa lagi? Hmm, Kamu namanya siapa sebelumnya? Francisca Pak. Oh, Francisca. Ya, oke. Ya. Ada lagi Francisca ingin ngasih tambahan apa lagi? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu. Ya, betul. Yang lainnya ada yang mau ngasih tambahan nggak? Apa? Oke, saya tunjuk ya. Saya cuma nunjuk 3 orang Ya. aja nih. Nanti tiap awal perkuliahan kita selalu begini, guys. Kalau Ferdi gimana, Ferdi? Menurut Ferdi apa? Menurut saya organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Ya, ya. Kalau MSDM-nya menurut kalian Ferdi apa? Untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Itu Ya, yang dimaksud Mbak, MSDM. ya. Oke, oke. Yang lain siapa nih? Apa saya tunjuk? Yang udah belajar siapa? Siapa yang ingin menyampaikan pemahamannya, pendapatnya? Siapa? Halo, Mbak. Saya tunjuk siapa? Saya tunjuk siapa ya kayaknya ya? Ini aja deh. Ya, Mbak Alda. Apa Mbak Alda yang udah pelajarin Mbak Alda? Balda. Halo Mbak Alda. Mbak Alda diem-diem. Iya nih diam nih, jangan-jangan cuma online ditinggal tidur ini, awal ditinggal pergi. Wah, Mbak Alda Oh, halo ini. Mbak Alda. Baik. Ya ampun. Di mana Diam-diam nih Mbak baik Alda? Mbak Alda. Iya, diam aja ini. Mbak Ketahuan ini. Alda. Online kemudian ditinggal ya Ya nih. Pak, diam Pak orangnya Pak. Ya, apa yang udah Mbak Alda pelajari? Tangi turu. Oh ya. Wah, Tangi turu, wi. Aduh kok. Apa udah belajar belum? MSDM itu apa?
Oh, apa ya? Apa guys? Ya udah, kita loncat aja ya, mengingat waktu ya. Oh, Mbak Intan apa, Mbak Intan? Ya. Tan takoni lho Tan. Ya, Mas. Bintang kamu neng wae kan berjujur. Apa? Mbak Intan udah belajar. Yang dapat apa dari SDM-nya. ya MSDM? Sumber daya manusia. Suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan berkaitan analisis pekerjaan, evaluasi, pengadaan, pengembangan, dan lain-lain. Iya, hanya itu aja. Ingin tambah yang lain? Itu aja. Oke, semua betul. Ya, intinya seperti itulah, nyerempet-nyerempet sedikit. Nanti saya terangin ya. MSDM. Ya. Kenapa kita sangat perlu belajar tentang MSDM? Ini baru pengantarnya ya guys. Nanti ada mata kuliah MSDM. Ada yang mengatakan, ini intinya kenapa kita perlu belajar MSDM? Perlu diketahui semua organisasi, perusahaan ya, mungkin buat kalian kalau organisasi lebarnya luas, perusahaan pasti membutuhkan namanya ada sumber daya manusia. Antara lain seperti kalian karyawan. Maka kalian bisa dikatakan sebagai sumber daya perusahaan, yaitu tenaga kalian, pemikiran kalian, ide kalian, sebagai manajemen sumber daya yang dari input untuk input perusahaan untuk dirubah menjadi output. Outputnya macam-macam ya, mungkin di bagian produksi menghasilkan suatu barang, di bagian pemasaran mungkin menghasilkan penjualan supaya perusahaan tersebut bisa mendapatkan profit yang lebih, mungkin di bagian keuangan mungkin mencatat keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan ini racanya bagaimana, untung atau rugi atau bu ya. Intinya suatu perusahaan pasti bergantung kepada namanya sumber daya manusia, walaupun mulai tergeser dengan teknologi mesin, tapi belum tentu menggantikan keberadaan sumber daya manusia 100%. Ada yang mengatakan pentingnya ilmu MSDM, karena itu kita pelajarin. Ada yang mengatakan ilmu SDM itu seperti sebuah ilmu catur. Ketika pimpinan salah meletakkan orang itu bisa menjadi suatu hal yang menghancurkan kerugian buat perusahaan. Karena itu seorang MSDM, seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa memainkan peranannya seperti seorang yang bermain catur, menempatkan sumber daya manusia, karyawan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Mungkin saya kasih ilustrasi seperti gini. Mungkin ada beberapa orang yang pintar di bidang hitung-hitungan, tapi di sisi lain dia agak pemalu. Kalau itu dipaksakan, ditempatkan di bagian marketing, kira-kira apa yang terjadi, guys? Orang tidak laku. Kurang maksimal. Betul. Dia akan sangat maksimal ketika dia ditempatkan di bagian yang keuangan. Ya, tempatkan bagian keuangan, hitung-hitungan, pintar matematika, mungkin sama perlu kalkulator, dia teliti, mungkin bisa. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia orangnya kurang teliti, tapi dia pede, manusia itu kan ada plus minusnya ya guys, nggak bisa manusia itu plus semua, nggak bisa semua nggak bisa. Ya. Itu fungsinya seorang pemimpin dalam mengatur sumber daya manusia, tempatkan orang ini pede, berani ngomong, berani menyampaikan pendapat, ya taruhkan di tempat yang bisa mengeksploitasikan tentang kelebihannya dia. Kalau dia ditaruhkan di tempat yang contohnya seperti saya ya guys, saya itu suka berbicara, tapi ketika saya disuruh kerja di dalam suatu ruangan sendirian, saya nggak bisa, yaitu kekurangan saya. Tapi ketika saya ditaruhkan di beberapa ruangan ada temannya, saya bisa bekerja dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang
tidak bisa bekerja kalau situasinya itu ribut, kanan kirinya ribut, tapi dia suka bekerja dengan kesendiriannya sendiri, itu bisa guys. Karena itu fungsinya dari ilmu MSDM. Ada istilah yang tepat bahasa Inggris, indirect man, indirect place. Ya, pernah dengar guys? Indirect man, indirect place. Kalian pahami diri kalian cocok nggak dengan pekerjaan yang kalian kerjakan? Contohnya, kalau kalian cocok, tentu kalian akan bisa maksimal. Oke, kita lanjut ya. Sejarahnya lahirnya MSDM, ilmu ini ada, itu dari revolusi industri. Tahu revolusi industri? Ketika banyak penemuan-penemuan, orang mulai memproduksi massal. Sejarahnya seperti gini guys. Dulu itu ada, mungkin kalau kita belajar sejarah-sejarah, dulu rata-rata itu orang pedagang. Seperti orang pedagang-pedagang yang kalian lihat di pasar. Pertama, sejarahnya manusia itu kan hidupnya terpisah-pisah. Ada yang di gunung, ada yang di laut, ada yang di daratan. Yang di daratan tiap hari makannya apa ya, tani-tanian atau sayur-sayuran. Yang di laut makannya ikan-ikanan. Yang di gunung makannya yang berkaitan yang di gunung-gunung. Kemudian manusia makin lama makin berkembang sehingga ada istilah barter. Kemudian dari barter, kemudian orang mulai timbul rasa pengen dagang. Kemudian dari dagang, kemudian orang pengen, wah kalau dagang cuma saya sendirian, saya agak kerepotan. Bisa maksimal ketika saya ada merekrut orang, merekrut sumber daya. Seperti perusahaan kalian, merekrut sumber daya. Nah, ini awalnya dimulai dari revolusi industri, di mana banyak bermunculan orang berdagang, bermunculan industri-industri yang ada. Pertama kali lahir di Inggris. Inggris itu bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang tertua. Karena Amerika itu jajahan Inggris. Inggris itu banyak jajahannya, termasuk Malaysia, kalau kalian belajar sejarah ya guys. Kemudian menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20. Terutama di daratan Eropa dan Amerika. Salah satu dampak revolusi tersebut adalah makin banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam perekonomian, antara lain perindustrian, perdagangan, dan pertambangan. Ini pengertiannya, organisasi atau simpelnya perusahaan memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input. Input itu masukan, seperti kalian. Itu input buat perusahaan. Untuk diubah menjadi output. Kalian bekerja untuk menghasilkan buat perusahaan, guys. Terutama produk, barang, atau jasa. Ya. Budaya macam-macam, karena perusahaan itu intinya, semua perusahaan itu menjual barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal, uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode, atau strategi yang digunakan untuk beroperasi seperti manusia dan sebagainya. Ada banyak di antara berbagai macam SDM tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting. Ya, kalian apa pernah tahu guys, perusahaan tanpa ada manusianya 100% robot? Tentu tidak ada. Pasti ada namanya manusianya. Meskipun nanti menggunakan teknologi, tapi ada manusianya untuk menjalankan teknologi tersebut. Ini yang ketiga, kita belajar tentang fungsi-fungsi MSDM. Fungsi-fungsi MSDM sama seperti fungsi manajemen. Yang pertama meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan itu dibikin bisa di awal, bisa di pertengahan, kemudian bisa dalam tahap evaluasi. Contohnya di awal, ketika perusahaan tersebut mau berdiri, itu harus diperencanakan.
anggap aja perusahaan apa? Perusahaan garment berpikir, oh saya mau diriin perusahaan garment, saya butuh apa? Mungkin tukang potong, bagian produksinya meliputi tukang potong, tukang jahit, mungkin meliputi apa? Meliputi QC dan meliputi sebagainya. Kemudian perusahaan ini rencananya harus dijual, mungkin penjualannya harus ke luar negeri. Saya juga perlu seorang bagian yang mahir dalam bidang pemasaran. Apalagi ini hubungannya dengan luar negeri. Harus mungkin pemasarannya harus pintar bahasa Inggris, paham tentang apa ya, ilmu manajemen pemasaran internasional, seperti itu guys. Ada perencanaan di awalnya, kemudian di tengah-tengah itu juga ada perencanaan juga. Ketika perusahaan itu sudah berjalan, harus ada evaluasi, sudah berjalan, kemudian lihat, oh ini kalau cuma 5 orang kekurangan, kurang maksimal, kinerjanya akan kepontal-pontal, banyak keteteran, mungkin perlu tambah orang lagi. Atau mungkin juga sebaliknya, oh ini banyak yang nganggurnya, kan? Ini banyak yang nganggur. Mungkin perlu namanya perampingan. Nanti kita belajar tentang perampingan di ilmu SDM. Kemudian harus ada juga penganalisa. Kemudian seperti gini, oh ini tenaga manusia terlalu boros, makin lama gajinya makin naik, coba diganti pakai teknologi mesin. Itu guys. Mungkin pemasaran biasanya iklan pakai koran, manusia mungkin perlu pakai SPG, door-to-door, mungkin diganti dengan teknologi mesin, pakai robot atau pakai iklan di web dan lain sebagainya. Intinya perencanaan itu meliputi ramalan permintaan tenaga kerja di awalnya untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, menganalisa jabatan, organisasi, penugasan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Seperti yang tadi, saya butuh seorang marketing. Kira-kira saya harus merekrut karyawan yang bagaimana? Tentu harus karyawan yang paham tentang ilmu marketing. Paham ilmu marketing, yaitu mungkin karyawannya saya cari lulusan jurusan apa, ekonomi, jurusan apa, kan? Mungkin saya butuh karyawan tentang perpajakan yang menganalisis keuangan. Oh, mungkin saya perlu cari karyawan yang lulusan akuntansi yang mempunyai kemampuan itu, yang kemampuan perpajakan, punya keahlian. Atau mungkin saya perlu cari karyawan yang sudah pengalaman. Itu guys, itu ada peramalan-peramalan sendiri. Seperti perusahaan menerima kalian bekerja, kan rata-rata kalian orang bekerja. Perusahaan menerapkan ini, termasuk menempatkan kalian di dalam pekerjaan bagian-bagian tertentu. Apalagi kalau udah melalui psikotest, mungkin ya bagi yang kalian udah pernah tes pakai psikotest, perusahaan sudah menganalisis perilaku kalian. Sesuai nggak dengan jabatan ini? Contohnya jabatan akuntan, butuh ketelitian. Karena itu dari tes psikotest tersebut bisa dilihat hasilnya. Kalian itu orang yang teliti atau telitur? Kalian itu orang yang bagaimana? Nanti kalau kita di perilaku SDM, tipe manusia itu ada 4 guys. Mungkin kalian pernah belajar, ada tipe sanguin, tipe melankolis, tipe kloris, sama tipe pragmatis. Ada yang pernah belajar tentang itu guys? Oke, kita lanjut ya guys. Saya kok hilang ya? Nah guys, muka saya kelihatan nggak guys? Apa kok hilang ya? Nggak kelihatan, Udah, Pak. Nah, ini kemudian ya. Oh, bentar ya guys. Hidungnya doang. Oh, jadi penampakan begini ya. Bentar. Pakai PowerPoint aja guys. Oke, ini dibaca dulu ya guys. Seperti gini ya. Karena nanti kalian takut. Nah, ya, kemudian
Ada yang namanya Staffing. staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, guys. Ini dibaca dulu, yaitu setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah pengisian formasi yang tersedia. Tahapan pengisian informasi tersedia dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua kegiatan yang diperlukan. Pertama kali, perekrutan calon atau pelamar pekerjaan. Yang kedua, pemilihan seleksi. Pemilihan seleksi para calon pelamar yang dinilai paling memenuhi persyaratan. Umumnya, rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada kesediaan calon tenaga kerja baik dari yang ada di luar organisasi eksternal maupun dari dalam organisasi. Seperti gini guys, mungkin perusahaan kalian ada yang kosong, mungkin ada posisi yang kosong, itu perlu ada yang mengisi posisi tersebut. Mungkin jabatan di atas ada yang kosong, supervisor kosong, itu perusahaan bisa melakukan harus melakukan rekrutmen. Kalau dia melakukan rekrutmen, dia bisa dari luar organisasi ya, masang iklan, seperti kalian melamar kerja, mungkin lihat dari iklan, mungkin bisa juga namanya headhunter. Headhunter ini seperti ini, saya kenal dengan si A, si B, atau lihat dari katalog lulusan wisuda, orang ini IP-nya bagus, saya coba telepon, ada rekomendasi, saya telepon, itu penarikan dari luar, ya. Kalau yang dari dalam, oh ini jabatan supervisor kosong, tapi si A udah kerja di sini lama, daripada saya tarik dari luar, lebih baik saya narik si A supaya naik jabatan jadi supervisor. Seperti itu. Sampai di sini paham guys? Ada pertanyaan? Kemudian dari penarikan tersebut biasanya dilakukan seleksi. Seleksi ini yang seleksi antara lain seperti gini. Seperti mungkin masa training, percobaan dulu 3 bulan. Atau seleksi mungkin pakai tes. Kalau pelamarnya banyak pakai tes. Yang paling bagus siapa? Diterima. Tes bermacam-macam, salah satunya psikotes, wawancara, ada yang namanya yang dipakai oleh usaha sekarang seperti gini. Kamu disuruh kerja dulu, buktiin dulu kinerjanya, nanti kalau kinerjanya bagus, kamu nanti diangkat jadi karyawan. Contohnya kayak honorer, pernah dengar honorer guys? Itu seperti seleksi. Jadi honorer dulu bagus naik. Kemudian penilaian kerja. Penilaian kerja kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapai. Sebaiknya organisasi juga harus menganalisa jika terjadi kinerja yang negatif, di mana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Oke. Halo guys. Bentar kok kacau. Halo. Pada. Ya, Pak. Hai. Ya, Pak. Ini kok begini ya? Benar, agak kacau banget. Waduh. Nah, PowerPoint-nya
Oke, ini dalam penilaian kerja dilakukan dua kegiatan. Ketika kalian bekerja, tentu ada penilaian-penilaian. Penilaian-penilaian itu menurut ilmu pengetahuan itu penilaian itu harus dilakukan minimal ya sejelek-jeleknya setahun sekali. Fungsinya untuk menilai dan mengevaluasi perilaku. Ingat ya, yang dinilai itu apa? Perilaku. Perilaku itu macam-macam. Kalau udah kerja tidak ada namanya tes UAS, UAS, ujian nasional, nggak ada guys. Perilaku itu macam-macam. Perilaku kalian itu bisa attitude, kemudian ketepatan kalian dalam menyelesaikan tugas, sikap kalian terhadap lingkungan sesama, kemudian mungkin rasa hormat kalian terhadap atasan, itu perilaku, kedisiplinan kalian, datangnya tepat waktu enggak, senangnya molor, kemudian kalau kerja itu gimana perilakunya, pengganggu, pengacau, atau biasa-biasa aja, atau unggul, ya, menonjol. Kemudian analisa memberikan motivasi. Dari analisa tersebut, perusahaan bisa menganalisa perilaku pekerja tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dinilai sangat sulit bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan memunculkan konflik. Makanya dalam penilaian itu selalu muncul like dan dislike. Saya suka sama si A, saya benci sama si B. Oh, si A saya kasih nilai bagus, si B saya penilaiannya saya kasih nilai yang kurang bagus. Biasanya perusahaan yang mau netral dalam penilaian, seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang diterapkan, karyawannya sendiri disuruh nilai, dirinya sendiri. Ada POM-nya yang udah dibuat, standar POM-nya dibuat. Kalian pernah nggak melakukan penilaian terhadap diri kalian sendiri? Ada penilaian kerja, pernah belum guys? Halo? Pernah melakukan penilaian kinerja belum guys? Oke. Pernah. Pernah ya? Pak. Pernah ya? Oke, kalau mau Ya. enak. Gini guys, penilaian kinerja kalau di perusahaan besar seperti dulu saya pernah menangani juga, karyawannya yang disuruh ngisi sendiri pakai pensil. Ngisinya apa? Disuruh ngisi dulu pakai pensil, dia penilaiannya apa, kemudian ditemukan satu persatu sama pimpinannya. Kamu pantas nggak menilai dirimu nilai A? Pantas nggak dengan ini? Apakah kamu udah rajin? Apakah nggak pernah telat? Gitu guys. Seperti itu, penilaian bermacam-macam. Penilaian itu paling jelek satu tahun sekali. Dari penilaian tersebut bermacam-macam. Harus ada penilaian. Penilaian juga bisa kondisional. Kondisional ini seperti gini guys. Ada perilaku karyawan yang begitu negatif. Harus segera dilakukan penilaian. Kalau penilaiannya jelek, harus dikasih surat teguran. Surat teguran SP. Jadi karyawan tersebut bisa memperbaiki kinerjanya. Jangan sampai berlarut-larut. Ya, SP. Karena ada peraturan dari pemerintah dengan SP3, karyawan tersebut otomatis dikeluarkan. Kemudian, setelah ada penilaian, harus dilakukan perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja fungsinya. Saat ini, pusat perhatian SDM mengarah kepada 3 kegiatan strategis, yaitu menentukan, merancang, ini kegiatannya, menentukan, merancang, mengimplementasikan program pelatihan, dan mengembangkan SDM guna meningkatkan kemampuan kinerja karyawan. Kemudian, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja, dan program-program perbaikan produktivitas. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu outcome
yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan dan perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Jadi intinya begini, seorang MSDM itu harus ilmu ini harus dipelajari oleh semua orang ya guys, nggak cuma HRD aja, harus semua. Ketika kamu jadi pimpinan, baik pimpinan manajer keuangan, manajer pemasaran, itu harus bisa menguasai tentang ilmu MSDM. Karena dengan ilmu MSDM, seorang manajer bisa menciptakan kondisi lingkungan perusahaan kinerja yang begitu efisien dan efektif. Pertama, menentukan dan merancang dan mengimplementasikan program pelatihan. Dia harus merancang. Orang ini cocoknya di bagian apa? Cocok nggak jadi marketing? Kalau dia nggak cocok, dia coba dikasih pelatihan. Kemudian dikembangkan. Kalau ini ada potensi dikembangkan, tingkatkan kemampuannya. Kinerja karyawan harus selalu meningkat. Kemudian seorang pimpinan harus memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja dibikin yang nyaman. Itu bagaimana? Mungkin dengan apa? Mungkin dengan apa? Menciptakan suasana kerja dengan yel-yel atau dengan sosial atau dengan apa? Itu ilmu dari MSDM. Ilmu MSDM dengan personalia beda ya guys. Personalia itu cuma orang merekrut karyawan, orang berhubungan dengan karyawan. Tapi kalau MSDM itu ilmunya ilmu luas. Ketika dia jadi pimpinan, punya anak buah, dia harus mempelajari ilmu MSDM. Kemudian dia harus memperbaiki kondisi fisik kerja untuk maksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Seorang pimpinan yang baik, dia harus juga memperhatikan kondisi fisik. Contohnya seperti kalau anak buahnya perempuan semua, ya tolong kalau dia pimpinannya laki, ya tolong bisa dilihat dan memperhatikan tentang keselamatannya. Tenaganya perempuan itu seperti apa. Jangan disuruh ngangkat yang berat-berat. Seperti itu harus dipikirkan. Dengan begitu akan menghasilkan outcome yang meningkat, sehingga akan mengalami peningkatan dan perbaikan kualitas hubungan pekerjaan. Kemudian untuk mencapai aktivitas hubungan kerja, setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakan dan memberi gaji, memberi kondisi yang membuat merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu, perusahaan atau organisasi harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif yang dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu saling mengakui dan menaruh rasa respek terhadap hak-hak pekerja. Kalau kita saling mengakui hak-hak pekerjaan, jadi akan timbul rasa respek. Kemudian melakukan tawar-menawar atau bargaining dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja yang dapat disampaikan. Jadi seorang pemimpin itu harus mau mendengar bawahannya. Tidak cuma, udahlah kamu tak gaji, pokoknya aku tidak mau tahu, kamu harus kerja. Kalau kamu tidak bisa ya out. Tidak boleh seperti itu. Seorang pemimpin harus bisa melakukan tawar-menawar. Mungkin anak buahnya. Guys. Oke, sorry guys, tadi terputus. Koneksinya kurang bagus. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Satu sambungan guys. Sudah Pak. Oke, sambung ya. Kita lanjut ya guys. Tadi sampai mana ya? Oke, kita ulangi sebentar.
penyampaian aktivitas hubungan kinerja. Oke. Penyampaian ya. Oke, ini oke terus. Oke, untuk menyampaikan aktivitas kerja yaitu pertama semua pimpinan maupun bawahan harus memberikan rasa hormat, saling menghargai, mengetahui hak terhadap pekerja. Jadi kita perlu mempelajari haknya pekerja itu apa. Jadi kita juga tidak cuma menuntut kewajiban-kewajiban pekerja, tapi kita juga mengetahui haknya mereka itu apa, termasuk hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian seorang pimpinan harus melakukan tawar-menawar ini seperti gini guys. Ada anak buah, oh saya itu tidak bisa Pak kerja seperti ini. Ya udah, tapi dia punya kelebihan yang lain. Jadi bisa menangkap keluhan. Mungkin saya itu kalau pulang malam itu nggak bisa. Tapi saya itu rumah saya jauh, pulang malam nggak bisa kerja lembur. Tapi saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Mungkin saya akan bawa pekerjaan ini ke rumah. Seorang pimpinan itu harus bisa memahami, tidak saklek juga. Oh, kamu tidak bisa lembur, ya udah kamu siap keluar. Tapi ketika ada pokoknya intinya tujuan perusahaan bisa tercapai, ya seorang pimpinan ya tidak mempermasalahkan seharusnya, ya, asal tidak merusak kondisi lingkungan. Jangan-jangan karena karyawan ini tidak mau lembur, nanti semuanya pada ikut-ikutan tidak mau lembur, akhirnya merusak kondisi iklim di perusahaan. Itu tidak boleh dilakukan. Harus mungkin ya udah kalau tidak bisa ya udah silakan resign, tapi ketika dia berani memberikan kompensasi, mungkin dia sakit Pak, saya sakit Pak, jangan dipaksa, oh kamu harus kerja, tapi harus ada tawar-menawar, tapi tugasnya gimana. Kalau dia tetap bertanggung jawab, ya tidak masalah. Jadi seorang pimpinan dalam memahami ilmu MSDM tidak boleh terlalu saklek. Seorang pemimpin yang bagus itu harus fleksibel. Yang penting tujuan perusahaan tercapai. Kemudian selanjutnya melakukan penelitian, pengawasan untuk efektivitas, pengawasan diteliti lagi. Ada yang kurang bagaimana? Ada yang kurang di mana? Karyawan ini bagaimana? Karyawan A dan B diteliti. Karyawan ini kok bisa mencapai maksimal, karyawan ini kok tidak bisa mencapai maksimal. Apa penyebabnya? Seperti itu guys. Dan apa yang harus dilakukan jalan keluarnya? Mungkin dengan cara, karyawan ini merusak. Mungkin anggap aja karyawan ini kalau dibiarkan, dia akan menjadi ibaratnya seperti cancer. Dia akan merusak dari dalam. Mau tidak mau ya harus diambil jalan keluarnya. Bagaimana? Mungkin dengan memberikan skors, teguran, atau yang terpaksa harus dikeluarkan. Kemudian tujuan MSDM, tujuan dari ilmu ini, oke, saya pakai ilmu ya, karena ilmu MSDM itu tidak punyanya orang personalia saja atau orang HRD, tapi punyanya semua orang, terutama pemimpin, harus mempelajari ilmu MSDM. Menurut Kaswe, tujuan ilmu MSDM meliputi satu, memberikan pertimbangan bagi manajer atau pemimpin dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.
atau bawahannya, atau mungkin juga berkaitan dengan atasannya, pokoknya tentang manusia yang ada di lingkungannya, untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Kemudian memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Secara legal ya. Yang pertama, seorang pimpinan tuh harus memastikan anak buahnya itu dalam lingkungan bekerja, pekerjaannya itu benar-benar orang yang niat bekerja atau cuma yaudahlah pokoknya aku kerja, pokoknya gajian. Loh, pokoknya aku kerja ya sak pawai, diterima ya udah, dan diterima ya wis karepe pokoknya aku tanggal 1 gajian. Itu suatu hal yang sangat merugikan bagi organisasi. Itu banyak sekali bisa kalian jumpai, terutama bagi pekerja-pekerja yang udah tua, pekerja-pekerja yang jabatannya yang tidak bisa naik-naik, akan selalu kalian jumpai. Mereka bekerja rata-rata saenake dhewe, yang penting gajian. Kemudian kalau kita belajar di ilmu perilaku nanti semester berikutnya guys, penolakan kinerja itu ada 4. Salah satunya keluar, resign. Oh, aku tidak cocok, aku keluar, cari kerja lain. Yang kedua, vokal, bilang sama pimpinannya, saya kalau kinerja seperti ini saya kurang cocok, karena mungkin kinerjanya gimana, mungkin minta bagian, pindah bagian. Mungkin saya itu cocoknya kerja yang gimana ya, yang suka gerak-gerak. Kalau saya dipaku terus, suruh duduk di meja, suruh duduk di kursi terus, ngitung terus, saya nggak bisa, nggak kuat. Saya lebih cocok kerjaan yang mobile. Nah, mungkin perusahaan bisa menerima kalian dipindah divisikan. Kemudian yang ketiga, demo. Oh, aku nggak cocok. Sudah ngomong mau keluar juga bingung, mau keluar juga bingung, nanti ada lowongan nggak, bisa di tempat yang lain bisa lebih baik dari ini enggak. Yang terakhir demo ya, seperti kalian lihat demo buruh, demo apa, demo ya kan, demo macam-macam. Nanti kita belajar lebih jauh. Dan yang terakhir itu pengabdian itu seperti gini, peti mayat hidup. Terus pokoknya aku kerja diterima ya wes, ya diterima ya udah, pokoknya 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 aku kerja sak pawai, seperti itu bisa kalian lihat. Kemudian setiap hari dimarahi ya wis ben, seperti itu sangat merugikan. Seorang pimpinan harus memperhatikan tentang kinerja dari karyawannya. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan SDM memungkinkan organisasi tersebut mencapai tujuannya. Seorang pemimpin itu harus bisa mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan. Apa yang dia putuskan, kebijakan, prosedur yang sudah dia tetapkan harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, tujuan SDM membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi, strategi khususnya berkaitan dengan implikasi SDM, yaitu seorang pemimpin yang baik harus memperhatikan kinerja bawahannya, mengembangkan bakatnya. Mungkin orang itu akan jenuh kalau kerja dari admin, kerja dari admin sampai tua jadi admin, itu nanti akan menghasilkan sifat pengabdian. Tentu dikasih motivasi, diangkat dijelaskan tentang karirnya, seperti itu guys. Ada training. Yang keempat, memberi dukungan. Seorang
pemimpin yang baik yang menguasai ilmu SDM, dia harus memberikan dukungan dan kondisi yang membantu manajer ini dalam mencapai tujuannya, harus memberikan support, sumbangsih, ide pemikirannya. Kemudian seorang yang menguasai SDM itu dia bisa menangani krisis dan situasi yang sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakini bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Contohnya begini, anggap aja dalam satu tim itu ada si A dan si B. Kemudian si A dan si B ada konflik, sedangkan si B baru bisa bekerja setelah pekerjaan si A selesai. Ketika ada konflik, si A mempersulit pekerjaan si B. Nah, seorang pemimpin dalam bidang yang memahami ilmu SDM, dia harus bisa menjadi jembatan gimana cara menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak menghambat organisasi. Kalau pekerjaan si B dihambat, yang merugi juga organisasi, tujuan organisasi tidak tercapai. Dia harus memahami gimana cara menyelesaikan konfliknya, gimana cara jalan keluarnya, harus memahami. Kemudian menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi. Seorang MSDM yang menguasai ilmu SDM itu harus membuka ilmu komunikasi, media komunikasi. Media komunikasi antara lain bisa sering ngadain rapat. Dengan rapat tersebut mungkin seorang pimpinan atau seorang manajer bisa mengetahui kesulitan-kesulitan, bisa mendapatkan ide-ide. Mungkin organisasi sedang mengalami kesulitan, apa yang harus dilakukan? Mungkin dapat ide-ide mungkin yang sedikit dari anak-anak seperti kalian milenial. Oh, mungkin perlu pakai online. Mungkin pemasaran saat ini agak lesu karena corona. Semua toko pada tutup. Bagaimana dalam 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 mengembangkan bisnis ini tetap bisa jalan? Mungkin dari ide-ide kalian, bagi kalian anak-anak muda, seorang manajer bisa harus menampung mungkin online seperti itu, guys. Kemudian yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasi dan nilai dalam manajemen SDM. Ingat, semua perusahaan itu ada visi misi, ada istilahnya SOP, itu harus ditaati. Ya, makanya ada yang mengatakan seorang pimpinan itu harus memberi contoh yang baik, seorang manajer harus bisa memberikan contoh yang baik. Karena kalau dia tidak bisa memberikan contoh yang baik, dia akan memberikan dampak yang buruk juga. Contohnya, anggap saja seorang pimpinan diizinkan datang terlambat. Itu harus dikomunikasikan dengan bawahannya. Kalau saya ini pimpinan, saya diizinkan datang terlambat. Kalau kamu mau seperti saya, yang bisa datang terlambat, kamu kerja yang rajin, meniti karir yang betul, kerja yang rajin. Nanti kalian bisa jadi pimpinan seperti saya, kalian bisa datang ke kantor terlambat. Dikasih alasan, walaupun saya datang terlambat, tapi saya juga di luar kantor juga melakukan pekerjaan. Saya juga mengontrol pekerjaan juga. Dari CCTV bisa dikatakan seperti itu, guys. Jadi harus menyediakan media komunikasi harus dua arah dan juga harus ada tawar-menawar itu saling pengertian. Juga mengerti anak buahnya, mungkin anak buahnya sakit-sakitan atau mungkin baru menghadapi masalah keluarga, mungkin ada keluarganya yang sakit, jadi datang ke kantor terlambat. Jadi harus saling mengerti. Kemudian sementara itu menurut yang lain, menurut Schluler et al., setidaknya SDM memiliki 3 tujuan utama yang penting. Karena itu semua manajer harus mempelajari ilmu SDM, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun di bidang HRD.
Pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Harus perbaiki kualitas kehidupan kerja, tidak cuma dari gaji, tapi mungkin dari bonus, dari apa, mungkin perusahaan untuk target, karyawan dikasih bonus. Kemudian meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. Kita harus meyakinkan ke karyawan perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang. Kemudian biasanya perusahaan pun juga menerima karyawan pun juga tidak sembarangan. Harus legal, itu tidak melanggar hukum ya. Karena itu rata-rata kalau karyawan baru, apalagi di lini bawah yang pekerja kasar, selalu dimintai SKCK. Karena tahu ya guys SKCK ya. Karena dengan SKCK perusahaan atau organisasi mengetahui perilaku karyawan tersebut. Hanya tidak pernah berurusan dengan hukum. Kemudian yang kelima, kegiatan SDM terdiri dari 4 proses umum ya, generik itu umum. Pertama selection. Selection itu memilih-milih karyawan. Kemudian butuhnya apa? Manajer. Kemudian melakukan rekrutmen. Appraisal itu telah dilakukan rekrutmen, seleksi. Kemudian diputuskan orang itu untuk bekerja. Kemudian ada reward, ada penghargaan. Reward itu modelnya bermacam-macam. Contohnya seperti gini. Kalian pernah dengar marketing freelance, guys? Mungkin marketing tersebut gajinya nggak ada. Seperti kalian pernah jualan Oriflame, Shopee Martin, kemudian apa lagi ya, MW, kemudian pekerjaan broker, ya kan? Itu rewardnya tidak ada gaji bulanan. Tapi ketika dia berhasil menjual kan, keuntungannya bisa jauh lebih banyak. Reward pengaturannya ya, ada jenis-jenis reward ada banyak sekali. Mungkin gajinya di bawah UMR, tapi kalau dia nutup target dari hasil penjualannya, bonusnya bisa melebihi berkali-kali lipat dari gaji UMR. Biasanya ini diterapkan oleh manajer marketing dalam mengatur reward anak buahnya. Kemudian dikembangkan seperti gini. Karyawan tersebut dikembangkan, dikasih pelatihan, di training, kemudian kemampuannya dieksplor. Seperti kalian, saya sebenarnya sedang mengeksplor kemampuan kalian. Sebelum kuliah di tempat saya, kalian harus belajar dulu. Kemudian di awal perkuliahan, kalian belajar untuk menyampaikan pemahaman kalian. Saya secara tidak langsung melatih keberanian kalian, karena di tempat kerja ide keberanian berbicara itu sangat diutamakan. Bagaimana seorang pimpinan bisa mengetahui kalian ini mempunyai bakat? Mungkin si A ini pintar, tapi dia tidak berani unjuk gigi menunjukkan kebolehannya. Perusahaan akan melihat si A ini orang yang biasa-biasa aja dibandingkan dengan si B. Si B ini karyawannya ya sebenarnya ya biasa-biasa aja, tapi dia berani mengeksplor itu mengeksplor itu seperti memamerkan. Ya, ada perusahaan harus mengembangkan mungkin dengan adanya karya jenjang karir yang jelas, mungkin S1, nanti seperti kalian mungkin jabatannya rendah setelah lulus S1
levelnya, jabatannya ini, mungkin kerja selama 3 tahun, kalau di kepolisian itu jelas. Ada pengembangan-pengembangan. Mungkin 3 tahun jadi apa, kan? Setelah 3 tahun, nanti naik lagi posisinya. Setelah 3 tahun berprestasi, tidak ada masalah, naik lagi jadi perwira. Setelah jadi perwira, nanti berapa tahun tidak bermasalah, kinerjanya bagus, penilaian kerjanya bagus, naik lagi jadi apa? Bisa jadi jenderal, tuh guys. Jenderal bintang 1, untuk jadi bintang 2 itu perlu waktu berapa lama? Apa aja yang harus dilakukan? Seperti itu harus diperjelas pengembangannya. Jangan sampai karyawan itu kerjanya nggak jelas. Jabatannya saya nggak mungkin bisa naik. Jabatannya cuma jadi apa ya, admin, mungkin sampai tua jadi admin. Nah, itu akan menimbulkan sikap kinerja yang sangat buruk. Dia akan malas aras-arasan untuk bekerja dibandingkan dengan karyawan yang sudah mengetahui jenjang karirnya. Dia akan berusaha untuk kerja sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, ini basic teori SDM, ini dari pemilik, stakeholder, kemudian ini situasi faktor, kemudian yang dihasilkan apa? Dari teori SDM, yaitu bisa menghasilkan karyawan yang ilmiah itu berprestasi, kemudian seperti ini Human Research Flow itu seperti aliran apa ya, aliran kinerja. Contohnya begini, orang itu tidak akan pernah ada yang loyal. Kadang karyawan itu selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Jabatan makin tinggi pun juga sama, yaitu seorang organisasi harus memahami ilmu SDM. Kalau ini seandainya dia dibajak oleh perusahaan lain, apa yang harus dilakukan? Harus ada penggantinya, harus menyiapkannya, kemudian harus belajar tentang reward system, yaitu gimana penggajian yang begitu menarik. Mungkin kerjanya bagaimana, mungkin gajinya kecil, tapi bonusnya besar, atau mungkin gajinya UMR aja. Kalau di model sistem bonus kurang cocok untuk sistem pekerjaan buruh. Kalau bonus cocoknya buat apa, pimpinan ke atas, marketing, atau mungkin level apa, mungkin rewardnya mungkin kalau reward lembur itu kalau pimpinan tidak dapat, karena itu merupakan suatu kelalaian, karena dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Ya, kemudian diatur. Mungkin kalau lembur ada rewardnya mungkin khusus buat buruh yang kelas bawah. Kemudian sistem kerja itu harus menciptakan sistem kerja yang menyenangkan. Kalau ingat, orang betah di kerjaan karena apa? Suasana pekerjaan. Tidak ada orang yang bertahan di pekerjaan, apalagi kalian yang masih muda-muda, yang harapannya masih apa ya, masih panjang, masih cerah di mana-mana. Nilai jual kalian masih tinggi. Yang tua pun juga sama. Ingat, harus perusahaan yang bagus, harus menciptakan sistem kerja yang baik. Ingat, dalam MSDM itu berhubungan dengan manusia. Kalau mesin sama mesin itu tidak ada perasaan. Beda dengan menangani manusia. Manusia itu ada perasaan. Ada namanya kadang timbul konflik, ada timbul suatu hal yang namanya gesekan. Kalau kerjanya kurang enak akan mempengaruhi mood seseorang, sehingga akan bisa mempengaruhi kinerja jadi turun. Contohnya
sistem kerja yang bising, sistem kerja yang lelah, atau yang bagaimana. Jadi seorang HRD, seorang pimpinan harus mempelajari ini, bagaimana menciptakan sistem penggajian yang menyenangkan. Gaji jangan sampai telat. Diusahain kalau telat ada pemberitahuan. Kemudian sistem kerja yang menyenangkan. Mungkin kalau kerja dipasangin lagu, mungkin bagian buruh, bagian motong daripada dengerin suara mesin yang membisingkan, memekakkan telinga, mungkin bisa dipasangin lagu dangdut, mungkin motong sambil berjoget riak, gitu guys. Yang penting tujuan perusahaan tercapai, ya. Kemudian harus ada human resource outcome, itu sehingga karyawan menghasilkan yang dihasilkan komitmen. Kalau lingkungannya enak, semuanya kerja enak, kemudian ada karir yang jelas, kemudian ada penghargaan buat karyawan, akan dijalin komitmen, sehingga bisa menghasilkan kompetensi karyawan bekerja keras untuk mencapai karir yang jelas. Kemudian bisa menimbulkan menekan biaya. Ingat, kalau banyak yang keluar masuk, tentu perusahaan akan melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu memakan biaya. Masang iklan, kemudian apalagi ada yang namanya tes psikotes. Seperti kalian tes psikotes itu mungkin ngeluarin biaya. Nah, kemudian ada training, seharusnya dengan tidak adanya keluar masuk, maka training tidak perlu dilakukan. Dan jadi tidak ada waktu yang terbuang. Ya, jadi lebih efektif, lebih efisien. Jadi karyawannya betah, kerjanya menjadi terampil, udah kerja terus tidak ada yang keluar, loyalitasnya tinggi, sehingga tidak perlu mentraining orang-orang baru. Kemudian jangka panjangnya diharapkan setiap karyawan itu memiliki ownership, kepemilikan. Mereka kerja tidak cuma berdasarkan gaji, mereka kerja tidak cuma merasa aku kerja ikut orang, aku ini buruh, tapi mereka bekerja, ini perusahaanku, kalau perusahaanku rugi, ini sandang panganku, aku harus berjuang meningkat lebih, berjuang, jangan sampai organisasi yang tempat aku bekerja mengalami kerugian, ya. Ini jangka panjang yang bagus. Beda dengan karyawan, udahlah mau bangkrut, mau tutup, enggak masalah. Yang penting aku tetap gajian. Itu beda lagi, guys. Itu mungkin banyak kalian temui di kinerja kalian, mungkin di orang-orang tua ya, guys. Itu sangat merugikan perusahaan. Seharusnya yang dihasilkan seperti ini. Makin tua, orang tersebut makin kerja, loyalitasnya, dia akan memiliki rasa kepemilikan yang begitu tinggi. Kemudian yang terakhir ada social willing. Social willing ini seperti gini. Ada rasa sosial, kalau ada tipe seperti gini. Aku bekerja, ini ada karyawan baru akan menjadi istilahnya enemy, musuh buat saya akan bertambah saingan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Diharapkan dengan sistem yang jelas perusahaan merekrut karyawan yang lama pun tidak mempermasalahkan. Kalau karyawannya tidak jelas, contohnya seperti gini, mungkin bisa dipraktekkan, dilihat kalian lihat kondisi kinerja kalian. Mungkin karyawan yang udah kerja lama, saya kerja lama, gajinya biasa-biasa aja, beda dengan karyawan bocah wingi sore yang barusan lulusan, gajinya mbak aku kurang beda sitik. Itu jelas yang salah, guys. Orang motivasi kerjanya akan turun, sehingga karyawan yang lama akan menjadi karyawan yang baru. Itu sangat tidak bagus. Diharapkan karyawan yang lama bisa menjadi teladan, bisa ngayomi karyawan yang baru. Seperti itu, guys.
Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Pak, mau tanya, Pak. Iya, gimana? Kalau perbedaan MSDM dengan manajemen personalia itu apa ya, Pak? Mungkin dalam soal pengkajiannya dilakukan secara apa ya, Pak? Personalia itu lingkupnya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Personalia itu berkaitan dengan rekrutmen, kemudian staf, kemudian setelah itu selesai. Seperti kalian pertama kali kerja, mungkin wawancara dengan personalia, ya kan? Kemudian dengan divisi bagian mungkin dibutuhkan di bagian apa? Pemasaran. Nah, saya tuh karena kamar saya tuh lampunya mati, gini, personalia lingkupnya tuh lebih kecil. Mungkin cuma orang-orang bekerja dalam bidang rekrutmen aja, nyari karyawan, menempatkan, udah selesai. Seperti kalian, tentu kalian jarang berhubungan dengan bagian personalia kalian, betul kan? Mungkin cuma waktu penerimaan karyawan aja, cuma tahu, oh HRD-nya ini, HRD-nya namanya Ibu A. Baru itu sehari-hari kalian tidak berhubungan lagi. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kan? Oh tahu, ini bagian HRD. Lulusan psikologi, dia bisa mengetahui saya itu bagian yang menerima karyawan. Setelah itu selesai. Sehari-hari kalian mungkin hidup dengan apa ya, dengan pimpinan kalian mungkin kalian divisinya beda, mungkin supervisor kalian mungkin kalian di divisi admin, divisi admin. Udah, seorang supervisor harus memahami ilmu SDM. Ini SDM itu cakupannya itu lebih luas. Kalau HRD cuma rekrutmen, oh ya udah selesai. Pokoknya apa ya namanya? Pokoknya organisasi butuh karyawan, saya udah memberi itu. Nanti akan saya terangkan lebih jauh. Ini pertanyaan bagus. Personalia dengan MSDM. Intinya MSDM ini berkaitan dengan semua ilmu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Gimana caranya mengatur itu. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Ya. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, jelas ya. Kalau HRD, kamu kerja cuma ketemu HRD, mungin selanjutnya tidak ketemu HRD lagi. Mau cariin tidak ada, kan? Tapi kamu sehari-hari hidup dengan bagianmu, divisimu, pemimpinmu, seorang pemimpin yang baik, dia harus bisa menguasai ilmu SDM. Seperti itu, oke? Semoga jelas. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, kita akhirin ya, guys. Ya, terima Ya, kasih, Pak. guys. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih.